الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا معشر المسلمين أجمع المؤمنين رحمهم الله ويا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصديقك يوم القيامة والإمام يقول من كان وما أرسل سبحانه أقصد واسمعوا عليكم رحمكم الله أقصد واسمعوا عليكم رحمكم الله أقصد لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أقوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واشهدهم على معينين واهدهم على مكان الخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun, usikum binafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah
yang telah diturunkan ke dalam hati kita sebagai seorang muslim. Dengan hidayah dan petunjuk Allah itu, kita disempatkan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat fardu Jum'ah secara berjamaah. Karena sungguh ada saudara muslim kita yang lain yang dalam keadaan sehat walafiat tetapi tidak mendapatkan hidayah, sehingga tidak dimudahkan untuk menuju rumah Allah, melaksanakan kewajibannya berjamaah dalam sholat Jumat. Karena rasa takwa dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sekalian jamaah yang hadir dalam masjid Allah yang mulia ini mendatangi dengan meninggalkan pekerjaan, kesibukan dan lain hal untuk semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliaulah yang telah memberikan kita contoh suri tauladan dalam bersikap, berkata, berbicara, bergaul, beribadah dan semua aspek kehidupan, sehingga Allah mencantumkan keterangan di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad SAW itu khuluqin azim, berakhlak yang agung, dan juga menjadi uswah hasanah atau suri teladan yang terbaik. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah kelak di hari pembalasan itu, di mana kita ditimbang semua amal ibadah dan akan ditanya semua amal perbuatan, hanya takwa itulah bekal yang terbaik. Berkenaan dengan ini, khotib mengambil tema khutbah Jumat kita pada siang hari ini, yaitu berserah diri kepada Allah dalam segala hal, atau keutamaan tawakal. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah At-Taghabun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa ma yu'minu billahi yahdi fardahu Allahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan setiap orang yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saudaraku dirahmati Allah, pada ayat lain Allah juga memperingatkan dalam surah Asy-Syura ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang mukmin kita harus menempatkan segala kondisi kehidupan kita dalam bingkai keimanan. Apapun yang terjadi, kita harus menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar atau bertawakal kepada Allah itu merupakan perintah Allah yang merupakan bukti keimanan dan ketakwaan kita sebagai hamba. Maka Allah berfirman, wa 'alallahi tawakkalul in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surah Al-Maidah ayat 23. Tawakal adalah yakin kepada Allah
dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah dengan berusaha sungguh-sungguh. Dan tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berusaha maksimal lalu menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang telah berusaha dan menutupnya dengan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buah dari setiap tawakal kita itu. Berikut ini adalah di mana beberapa hikmah tawakal kepada Allah. Yang pertama adalah mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita dicukupkan atau dijamin kebutuhannya. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Yang dimaksud dengan cukup itu bukan berarti kaya. Kadang-kadang permintaan dan keinginan hati manusia yang dipenuhi hawa nafsu itu tidak pernah tercukupi, sedangkan kebutuhan-kebutuhannya yang sesungguhnya ia butuhkan telah Allah siapkan dan Allah sediakan. Yang kedua, tawakal mendatangkan ketenangan hati. Ketika kita bertawakal, yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik setelah berusaha semaksimal mungkin, maka dengannya akan menghilangkan kecemasan dalam hati kita, kekhawatiran, serta menjadi lebih tenang hati kita. Dan orang-orang yang beriman akan merasakan kenyamanan ketika bertawakal kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak beriman akan selalu merasa was-was dalam setiap gerak langkah usahanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173-174. Artinya mereka menjawab, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tawakal menguatkan kesabaran dan keteguhan. Sifat tawakal akan membantu kita dalam memperkuat lembaran kesabaran dalam hati kita, karena meyakini bahwa diri kita ini semata-mata hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itulah sebaik-baiknya penolong dan pengatur segala urusan. Dengan tawakal akan menjadikan kita teguh dalam menghadapi ujian dan cobaan, karena apapun hasil dari usaha dan kerja kita, maka semata-mata hasil akhirnya adalah tetap berada kepada tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang-orang bertawakal itu berserah diri. Surah Ibrahim ayat 12. Yang keempat, saudaraku, tawakal menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian dari kita merasa Allah tidak membantu, Allah tidak melihat, Allah tidak menolong kita dalam setiap usaha kita. Pada setiap saat dalam langkah kehidupan kita itu semata-mata hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah tawakalnya Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya ketika dikejar oleh Fir'aun laknatullah, ketika bertemu bibir pantai Laut Merah itu. Maka dengan bertawakal kepada Allah, Allah menunjukkan jalan, Allah memberikan pilihan dan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam serta kaumnya. Dan banyak kisah-kisah nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran Allah ceritakan agar menjadi pelajaran untuk kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, jika Allah menolong kamu, maka tidak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu.
Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang yang beriman itu bertawakal. Surah Ali Imran ayat 160. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki bagi orang-orang yang bertawakal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal, berserah diri kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Sedemikian pula kita sebagai manusia, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa setiap butir rezeki yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata atas wujud cinta Allah dan sayang Allah kepada manusia dan bentuk pertolongan Allah kepada manusia. Saudaraku dirahmati Allah, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa bertawakal segala aspek kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengajarkan satu doa, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku mengadukan segala urusanku kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Dari segala hal yang bisa menyesatkanku, Engkau maha hidup dan tidak mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ittaqullaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'ati tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna Allah sallu 'alan nabiyil qadima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa alaika antatu wa bika hamantu. Allahumma inni a'udzubika min la ilaha illa anta antaslihu anta. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah.
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oh no. Orang sih mau nanya apa? Sini nambah. Semua, Bang. Iya ya. Oh, iya ya. Kalau kayak sisa aku. Bawa nih. Oh iya, siap. Siap. Ada dulu ya? Iya ya. Iya. Oke. Sendal buat kalian di. Hah? Apa? Sore. Iya. Aku ya ning masjid anu. Kowe masjid to? Heeh. Kok tak go karo sapa ya? Dhewean kan. Karo kowe wae lah. Karo Eko ya kena. Eko enek. Eko kerja. Salone aku sing di Kulon Rowo. Oh, segede lho. Iya. Oh sing Sitoke bonus sitok jare. Gur 50 kok foto koyo. 50. Nek kowe 1. Terus salah lah ya. ya punya Ya kira balik ilang. 150 gitu ya. 150. Sitok nek. Anakku kowe arep jimuk nah aku kabeh. Tak sibuk lu. Nah aku kabeh nek misere nek mikir. Salon tok berarti ya. Iya. Salah karo kowe ya mikir. Piro? Itu 100. Emang jane tak kei 250 wae. Tapi karo mikir ya? Mikir ya? Kabeh. Oh ngedan. Sedale hilang. Sedal hilang. Cek neng CCTV. Cek kon ngecek dhewe HP ku. Oh iya. Coba sing ngecek. Anak kok. Wis ketemu wae. Pokoke lho. Terus tengah. Beda rasa paru badan, Mbak. Pas. Ana kata kabeh. Ken dhuwur wae ngecek CCTV nak. Mbah.
Ngecek ndur wae sih. Oh ya enggak, miku jemuk. Wes. Hah? Entok ndok mie? Bakso. Ya, Bre. Iki akeh malah ana. Iki akeh. Hah? Geprek. Kita tuh ada. Ketora kak. Nah, ketora. Ngadu tuh posisi gue, kemudian dua TV gue ketora ini. Merah malah. Tempat motor itu. Kita. Hah? Nonton sama detek kita pro. Betul. Di Joni mau.